Ketua KPU RI Hasyim Asyari meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Menurutnya, kesalahan ini murni karena sistem komputerisasi. Nantinya untuk menyelaraskan data, KPU akan melakukan koreksi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Sementara itu, Timnas Anies Muhaimin menduga adanya kecurangan di dalam rekapitulasi Pilpres 2024. Kecurangan tersebut didasari pada temuan adanya dugaan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi melalui sistem IT KPU. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 juga tengah dilakukan PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tim tengah mengumpulkan bukti dan akan melakukan investigasi forensik untuk melihat seluruh proses yang ada. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya terdiri tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada, dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interest yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia. Presiden Joko Widodo pun ikut berkomentar mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu. Jokowi meminta masyarakat menunjukkan bukti jelas soal kecurangan pemilu 2024 dan silakan melapor jika menemukan kecurangan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Setelah pencoblosan 14 Februari, penghitungan suara di TPS dilakukan sejak tanggal 14 hingga 15 Februari. Lalu kemudian mulai 15 Februari hingga 20 Maret, KPU akan merekapitulasi hasil perhitungan suara. Hitung cepat Pilpres 2024 oleh sejumlah lembaga survei telah menunjukkan hasil. Kini publik menanti siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal rekapitulasi suara dan dugaan kecurangan pemilu 2024 bersama mantan Ketua KPU Arief Budiman. Selamat malam, Pak Arief. Malam, Mbak. Pak Arief, transparansi soal Sirekap dikeluhkan. Kenapa tidak ada evaluasi nih sebelumnya? Kami juga kurang dapat informasi ya, karena ini agak beda dengan ketika dulu pemilu 2019 maupun pilkada 2020. Karena waktu itu sejak awal kita susun
aplikasinya, bikin prototipenya gitu ya, sampai kemudian menjelang diaplikasikan, banyak pihak kita libatkan, kita undang, kita beri masukan. Nah, Sirekap yang 2024 ini sepertinya tidak terlalu banyak melibatkan publik dalam proses penyusunannya gitu ya. Tapi sebetulnya kan pengalaman 2014, 2019, lalu Pilkada 2020 sebetulnya bisa dijadikan pengalaman bagi KPU untuk menyempurnakan sistem ini. Sehingga di 2024 mestinya sudah tidak lagi mengalami kendala, tidak lagi salah baca, karena di 2019 pengalaman kita itu masih input manual gitu kan. Jadi formulir di scan, lalu angka-angkanya diinput secara manual, dan itu kemudian menjadi catatan kita, oke? Dan itu lebih aman dibandingkan kalau salah input seperti yang terjadi saat ini. Kalau ini kan bukan salah input, salah baca, sistem ya aplikasi yang salah baca. Nah, di 2020 kita sudah tidak lagi melakukan input manual, tetapi dipotret dan langsung dikirim, ya. Nah, 2024 itu melakukan seperti yang Pilkada 2020. Tapi melihat beberapa fakta atau informasi yang masuk, sepertinya kan ada jumlah yang sebetulnya perlu menjadi antisipasi kita. Di 2019 seingat saya kesalahan input itu hanya di 360-an lah, dari 800.000 lebih TPS gitu ya. Nah, ini kalau mendengarkan statement Ketua KPU kan sudah di atas 2.000. Ya. Ini perlu dicari ini penyebabnya. Nah Pak Arief, dengan adanya permasalahan seperti ini, apakah artinya KPU yang tidak siap dengan aplikasi Sirekap atau aplikasinya yang seharusnya diperbaiki atau diaudit begitu? Saya nggak berani menyimpulkan ya, tapi mestinya kita lihat dulu bisnis prosesnya atau SOP-nya, gitu ya. Aplikasi itu bisa digunakan dengan handphone yang spesifikasinya seperti apa, misalnya begitu. Kemudian siapa yang bisa dan boleh memotret. Kemudian kalau dia memotret, misalnya kameranya dengan spesifikasi seperti apa supaya nggak salah baca maksudnya. Gitu ya. Kemudian bagaimana prosedur pengiriman datanya? Apakah dipotret langsung dikirim? Apakah dipotret kemudian dilihat dulu, diverifikasi, dikoreksi kalau terjadi kesalahan, baru kemudian dikirim, atau seperti apa? Nah, misalnya nih, kalau KPPS diberi kewenangan untuk mengkoreksi bila terjadi kesalahan, maka harusnya KPPS bertanggung jawab. Loh ini kok salah kok diteruskan, gitu ya. Atau kalau KPPS tidak diberi kewenangan untuk melakukan koreksi, data harus langsung dikirim, maka petugas verifikator penerima kiriman data tadi yang harus melakukan verifikasi sebelum diupload, gitu loh. Jadi yang diupload itu memang data yang sesuai dengan yang tertera di formulir, gitu. Ketua KPU kan sudah mengakui bahwa ada salah konversi antara suara di formulir C1 di TPS dengan Sirekap. Sudah meminta maaf. Apakah cukup dengan itu saja yang dilakukan oleh KPU atau menurut Anda apa yang harus kemudian dilakukan KPU supaya tidak ada muncul ketidakpercayaan pada hasil pemilu? Saya pikir itu langkah yang bagus ya. Artinya KPU menjelaskan bahwa memang ada persoalan di dalam penggunaan Sirekap. Maka yang perlu dijelaskan berikutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Berapa lama waktunya? Karena kalau kita lihat Pilpres misalnya, potret itu kan dilakukan dengan memotret C hasil. Nah, hari ini formulir-formulir itu kan sudah masuk ke dalam kotak suara. Ataukah memang belum masuk untuk dipotret atau bagaimana? Ini perlu juga dijelaskan gitu. Karena di web kita lihat yang sudah masuk berapa 60% ya. Tentu publik berharap 100% data bisa masuk, sehingga ini bisa menjadi informasi bagi publik untuk melihat perkembangan rekapitulasi hasil perolehan suara.
Oke, untuk mengawal rekapitulasi kan perlu transparansi dari KPU supaya publik bisa ikut mengawasi juga. Transparansi seperti apa nanti yang menurut Anda harus dilakukan oleh KPU soal ini? Menurut ketentuan undang-undang, proses rekap dilakukan berjenjang. Ya. Maka penting setiap proses rekapitulasi dalam setiap jenjang itu dilakukan secara transparan. Baik. Persilakan saja publik, tentu memperhatikan kapasitas keuangan, keamanan, itu juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai nanti malah menimbulkan kerumitan, rekapnya sendiri bisa terganggu. Itu yang secara manual. Kalau yang secara elektronik, ya jelaskan saja sejelas-jelasnya bagaimana bisnis prosesnya dan bagaimana melanjutkannya, targetnya sampai kapan supaya bisa 100% gitu. Baik, terima kasih Pak Arief Budiman penjelasan Anda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saudara